Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini tuh aku lihat update story IG dari Mas Wasawirma. Nah, jadi setelah aku lihat postingan IG story-nya si Wasawirma, aku tuh lihat ada orang yang ngerosting tentang Redmi Book dari Xiaomi. Laptopnya belum rilis, tapi barangnya udah di roasting habis-habisan. Nah, kata-katanya, waduh, mengerikan sekali. Kata-katanya mengerikan sekali. Nah, jadi di postingan itu, ini nggak aku kasih linknya, nggak aku kasih tahu namanya, daripada nanti dibilang mencemarkan nama baik gitu ya. Tapi postingannya rame banget. Waktu aku lihat itu yang nge-share udah sampai 2200 kali di-share. Dan 2600 komentar dengan like-nya itu 1,8k. Wow, gila banget. Ini roastingannya, wah, liar sekali. Dan kalau kalian ngerosting produk Xiaomi, wah, pasti kontroversi banget. Karena akan datanglah Mi Fans, pro dan kontra terjadi gitu kan. Nah, isinya ini, kalian sabar aja ya. Kalian jangan terpancing emosi, jangan gimana-gimana. Kita santai aja, soalnya ketika orang saling merosting, ketika brand saling perang, kita yang diuntungkan. Ya kita nonton aja lah, kita nonton drama aja. Nah, jadi postingannya tuh seperti ini, diberi judul How to Make Sampah. Gila, sadis. Suspect Redmi Book 15. Di situ dia ngasih gambar sebuah laptop Redmi Book 15 yang udah dibalik dan dibuka covernya. Jadi udah kelihatan di sana ada baterai, ada heat pipe, ada pendinginnya, ada RAM yang tertanam gitu kan. Nah, dia mengklaim kalau gambar ini tuh ada dari North Review. Nah, dia ditulis gini kan, sumber gambar dari North Review, dalam kurung, karena saya nggak mau keluar duit buat beli sampah sebiji ini. Astaga. Terus dia ngasih beberapa poin. Poin pertama, itu, wah ini fontnya gede banget. Itu slot RAM hilang, kemana itu? Itu slotnya udah ada di situ, bukan Apple, dalam kurung, font kecil. Dan juga misal RAM internal rusak, ya udah selesai ini laptop. Jadi dia mengomentari RAM tanam pada laptop Redmi Book 15. Terus poin kedua, font gede, Dreamless SSD. Dalam kurung, kemungkinan besar, kurung tutup, dalam font kecil. Karena dilihat dari layoutnya, itu cuma controller dan flash chip. Dalam kurung, font gede, dan bisa-bisanya SSD bawaan Dreamless loh. Dalam kurung tutup. Nah, ini aku kurang aku kurang ngerti juga sih kalau bahas masalah perkomputeran sih. Cuma setahu Redmi Book itu kan memang dia pakai harddisknya itu SATA ya, bukan NVMe. Jika dibandingkan dengan kompetitornya kayak Infinix itu udah NVMe dan emang cepet PCI NVMe daripada SATA. Dan di sini kalau kalian mau upgrade storage itu ya nggak bisa ke NVMe, cuma tetap bisa di SATA aja gitu. Padahal untuk beberapa brand lain di harga yang sama itu udah pakai NVMe. Dan di sini dia mengeluh seperti itu ya. Terus di poin ketiga, huruf gede. Itu ngapain antena WiFi nemplok di sono? Udah kayak apa tahu. Terus dalam kurung font kecil, secara fungsi sih nggak ngaruh, tapi kelihatan murahan aja, kurung tutup. Ya itu aku nggak ngerti juga ya. Emangnya ada masalah apa antena WiFi di sana gitu? Poin keempat. Nah, ini fontnya udah kecil-kecil nih. Kualitas body sudah pasti murahan. Astaga, kata-katanya bos. Dalam kurung, bisa dilihat dari belakang yang kesorot lampu kelihatan murahannya. Dan juga karena engsel langsung nempel ke bodi plastik, ya siap-siap aja cepet patah tuh dudukan engselnya. Wow. Ya emang ya, untuk Redmi Book 15 ini dia memakai body full polikarbonat, plastik semua. Tapi kalau di reviewnya Jagat Review ya, itu bagus kok. Plastiknya plastik yang keras, jangan disamain kayak plastik ember atau plastik gayung ya. Itu jangan disamain. Cuma emang kalau body plastik, aku tuh agak sangsi di bagian deket keyboard yang deket touchpadnya itu, karena biasanya tangan kita nemplok di sana gitu ya. Nah, itu bisa tahan baret atau enggak, atau takut nanti lama-lama catnya ngelupas atau gimana gitu. Itu sih yang aku pikir tentang sebuah polikarbonat casing. Kalau yang Infinix, ya ini
aku sering bandingin dengan Infinix ya, karena itu emang yang digadang-gadang sebagai killernya si Redmi Book 15 kali ini. Kalau si Infinix kan dia udah pakai metal, dan kalau si Xiaomi ini pakainya plastik. Terus poin kelima, cooling nyambung nggak kayak Asus tapi suhu masih 91 derajat. How the Nah itu, terus itu Intel i3. Nah di sini emang gambarnya itu ya, dia pakai pendinginnya cuma satu pipe aja. Terus yang dibilang katanya bisa sampai 91 derajat itu sih kan kayaknya waktu ngelakuin kerjaan berat sih. Waktu kayak misalkan benchmark atau render, kalau sampai ke suhu-suhu seperti itu emang kayaknya wajar deh. Kalau misalkan kita cuma baru ngetik aja, terus baru idle, nggak sampai ke 91 ya itu baru kenapa gitu kan. Ya tapi kalau poin kelima ini menurutku masih oke-oke aja sih. Terus lanjut lagi, poin keenam, kelihatan kosong banget. To be fair, ini laptop murah, walau nggak murah-murah amat, tapi benar-benar kosong kayak laptop 3-4 jutaan. Well, kemungkinan besar paling juga rebrand ODM laptop China murah sama templok brandingnya di body sama battery. Final verdict, sampah elektronik. Rencananya mau ngerusak pasar, malah bikin badut beserta sirkusnya. Well done. Dia berani ngetek Xiaomi Indonesia. Waduh. Wow, itu roastingan yang sangat tanpa filter sekali ya. Bukan kritik itu, lebih banyak menghina daripada ngeritik menurutku. Kalau melihat laptop Redmi Book sendiri, aku emang nggak tahu, aku emang nggak expert di bidang perkomputeran. Cuma emang dia kan posisinya kan laptop murah dan menyasarnya tuh waktu zaman-zaman seperti ini. Waktu zaman-zaman seperti ini di mana orang kantoran perlu laptop. Setiap office perlu laptop buat karyawannya. Buat yang WFH juga perlu laptop. Buat yang anak-anaknya sekolah daring itu juga perlu laptop. Jadi emang kebutuhan laptop saat ini tinggi banget, apalagi masuk ke tahun ajaran baru. Jadi emang dari segi marketnya ini adalah waktu yang tepat untuk jualan laptop. Nah di sini pembandingnya sendiri adalah Infinix. Nah si Infinix sebetulnya kalau dilihat secara packaging langsung dia tuh memang lebih baik daripada Redmi Book 15 ini. Nah cuma prosesornya itu kalah. Kalau si Infinix prosesornya i3 generasi 10, kalau si Redmi Book ini i3 generasi 11, jadi lebih tinggi secara prosesor, lebih tinggi Redmi Book. Nah tapi enggak serta-merta prosesor yang tinggi itu membuat semuanya langsung oke gitu kan. Nah karena di sini layarnya si Redmi ini masih pakai TN. Nah sedangkan layarnya si Infinix udah pakai IPS. Nah buat aku yang desain grafis itu akan pilih layar IPS daripada TN emang. Nah tapi karena dengan harga seperti itu, dan emang laptop ini ditujukan buat orang-orang kerja kantoran yang kerjanya Microsoft Office, buat anak-anak sekolah yang nggak terlalu kerja berat kayak content creator, kayak desain grafis. Kalau dikasih layar TN itu sebetulnya juga nggak masalah juga gitu, no problem juga gitu. Nah terus tapi di Infinix ini memang secara keseluruhan lebih menarik ya. Dia layarnya bisa ditekuk sampai 180 derajat. Terus udah ada colokan Type-C. Terus dia juga udah pakai NVMe. Nah, kombinasi dari chipset i3 generasi 10 dan NVMe kayaknya lebih oke daripada i3 generasi 11 dengan harddisknya SATA. Nah, itu sih menurutku seperti itu. Tapi untuk selisihnya aku nggak tahu ya bakal beneran sejauh itu atau enggak gitu loh. Nah di sini tadi setelah dia posting kayak gitu kan rame banget itu, banyak yang pro, banyak yang kontra, banyak yang Mi fan, banyak yang Mi fan hater kumpul jadi satu ngaduk-ngaduk di sana semua. Nah kalau saya ditanya Redmi Book 15 bagus gak sih bang? Saya nggak tahu karena nggak pernah pakai. Nah terus kalau saya ditanya Redmi Book 15 sama Infinix InBook X1 itu bagus mana bang sama Redmi Book 15? Kalau saya sih nggak tahu juga karena belum pakai Infinix, tapi secara spek yang diberikan mungkin emang Infinix prosesornya nggak sekencang dari Redmi Book 15, tapi secara keseluruhan kayaknya lebih oke dari Infinix Book karena dia juga udah metal alloy, terus dia juga udah yang paling penting IPS, layarnya enak untuk dilihat, untuk dibuat ngedit.
Nah, tapi kembali lagi, kalian mau beli itu buat ngedit atau enggak? Kalau kalian mau buat ngedit, desain grafis, emang aku sih menyarankan tetap Infinix itu. Nah, cuma kalau kalian cuma buat beli untuk kerjaan aja, untuk bikin Microsoft Office, Excel, terus juga Zoom sama klien, mau yang TN, mau yang Infinix juga no problem. Soalnya untuk seri Redmi itu layarnya lebih gede, 15, dan emang salah satu keunggulan dari Redmi Book ini adalah size-nya yang lebih besar. Nah, kalau ditanya, sebetulnya ini worth it gak sih bang? Ini apa? Laptopnya si Redmi? Aku nggak tahu, seperti yang tadi aku jawab, aku nggak pernah pakai juga. Tapi kalau aku berbagi pengalaman ya, dulu waktu zamannya Asus ngeluarin Zenfone pertama kali ya, Zenfone generasi awal sama generasi kedua, itu kan aku udah pakai laptopnya Asus dan seneng banget, bagus. Di situ buat aku brand Asus itu brand yang oke banget. Nah, ketika aku pakai Zenfone generasi pertama ya, pertama banget, itu experience-nya parah banget. Nah, dari di situ aku belajar kalau brand yang keluar saat itu kan Asus ya, emang udah jago banget bikin laptop dari yang murah sampai mahal itu jago semua. Nah, tapi ketika dia ketika membuat produk baru, lini baru, misalkan handphone kayak di Zenfone itu, aku nggak terlalu yakin ya, dia bakal bisa memberikan impresi yang sebaik dari produk utamanya gitu. Nah, sama seperti si Xiaomi ini, kalau Xiaomi ini udah terkenal lah, jagonya bikin HP murah, jagonya bikin HP killer harganya dengan spek yang gede gitu loh. Nah, tapi untuk experience membuat laptop, aku nggak terlalu yakin gitu loh. Nggak terlalu yakin dengan produk Redmi Book ini. Bukan maksud menjelekkan, cuma ini berpikir secara logika aja gitu loh. Nah, jadi kalau buat aku pribadi, kalau aku cari laptop atau cari komputer, aku akan lari ke Asus. Dan ketika aku cari handphone murah, HP budget, HP mid-range, mid-end, aku larinya pasti ke Xiaomi. Karena Xiaomi jago bikin HP murah, dan si Asus jago bikin laptop. Itu terbukti sekarang juga kalian lihat sendiri kan, setelah Zenfone 5 zaman dulu pertama kali keluar Zenfone 2 Laser, akhirnya sekarang si Asus gak ngeluarin handphone kelas entry, kelas mid gak ngeluarin sama sekali. Dia mainnya di kelas flagship doang. Sama Asus ROG dan Zenfone Flip yang terakhir, Zenfone 8 itu ya. Udah harganya udah bukan harga kaum mendang-mending lah. Jadi emang beberapa brand ada keunggulannya sendiri-sendiri dan itu harus diakui. Dan untuk Redmi Book ini adalah masa pengujiannya. Beneran bagus, beneran bisa memberikan performa yang oke kayak handphone murahnya atau enggak. Nah, buat kalian gimana nih tentang roastingan yang barusan aku ceritakan? Komentar di bawah ya. Jadi sekian aja video kali ini tentang roastingan Redmi Book 15 yang belum rilis, belum dijual tapi udah di roasting habis-habisan. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!